Oke. Saya ulangi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kok lemas sekali, belum sarapan ya? Iya, Bu. Sekarang belum. Oke, ketika saya bilang selamat pagi, itu kita jawab selamat pagi luar biasa. Yes. Saya ulangi ya. Ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Yes. Terima kasih pagi ini sudah hadir semuanya. Saya sudah dengar tentang teman kita Yerisman yang sedang berduka. Semoga keluarga bisa diberikan penguatan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, mari kita dulu panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang dibawakan oleh Pak Berkat, karena saya sudah rindu mendengar suara Pak Berkat. Ayo Pak Berkat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Berkat untuk Ya, Bu. Sama-sama, Bu. untuk ketaatan kita kepada negara kita. Mari kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib, itu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bu Novita. Silakan Ibu, silakan kepada Novita. Terima kasih, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Oke, terima kasih Novita sudah memimpin teman-temannya, atas semangatnya juga. Minggu lalu masih ada yang ingat pelajaran kita? Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Konsep hak asasi manusia, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep. Minggu ini, hari ini kita mempelajari tentang kasus. Kasus yang banyak terjadi, termasuk kasus yang sering kita alami di sekolah. Jadi untuk mendalami tentang apa itu kasus HAM, kita tonton dulu video ini ya. Apa itu hak asasi manusia? Sebentar. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani proses. Lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang. Oke, itu sedikit tentang video masalah HAM yang sering kita alami, yang banyak kita temukan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita. Hari ini kita akan belajar tentang HAM, yaitu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Saya harap melalui nanti video yang saya tampilkan tadi, anak didik dapat menganalisis kasus-kasus HAM yang terjadi dengan cermat, lalu menganalisis kasus-kasus HAM yang mampu menelaah upaya penegakan HAM, dan akan ada pembagian kelompok. Itu nanti kelompoknya diskusi masing-masing. Nanti saya bagikan menjadi 3 kelompok. Ini adalah contoh pelanggaran asasi manusia yang mungkin terjadi di tahun 2004. Itu mungkin kita belum, anak-anak didik kami belum lahir. Kasus ini terjadi itu pada masa Orde Baru, yaitu aktivis Munir yang hilang, yang meninggal, tapi kasus sampai sekarang tidak selesai. Lalu yang kedua ada kasus Marsinah, ini adalah aktivis buruh yang juga hilang, juga tidak tahu sampai sekarang bagaimana penanganannya.
Lalu yang ini adalah pengertian HAM. Ini pengertian HAM secara umumnya. Boleh dibacakan oleh Ezi? Pengertian pelanggaran HAM, Bu. Ya, boleh dibacakan ini pengertian pelanggaran apa ini pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Dalam kurung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ya, terima kasih Eji. Pelanggaran HAM itu diatur sendiri dalam Undang-Undang Negara, yaitu nomor 39 tahun 99. Dan yang itu ada beberapa jenis pelanggaran HAM. Boleh dibaca, Ritam? Iya, Ibu. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Ada 2 jenis. Satu, pelanggaran HAM ringan, ordinary crime, yaitu pelanggaran yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2, pelanggaran HAM berat, extraordinary crime, yaitu tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang serta menimbulkan dicabutnya hak seseorang. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Rita. Ada pun yang menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM itu. Kalau ada sebab, pasti ada faktornya ya. Boleh dibacakan oleh Berkat? Baik, Bu. Faktor penyebab pelanggaran HAM itu terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang bagian daripada faktor internal itu contohnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap toleran. Sedangkan contoh daripada faktor eksternal, contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Terima Itu, Bu. kasih Berkat. Ya, Bu. Ini ada beberapa tadi dari jenis pelanggaran HAM, faktor penyebab. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang termasuk dulunya besar, yaitu yang satu itu kasus Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus penyerbuan Partai Demokrat tahun 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini di bangsa Orde Baru yang dulu sangat kasusnya sungguh besar dan menyebabkan beberapa banyak korban. Dari beberapa itu tadi pembelajaran kita, jadi Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok untuk menganalisis kasusnya lebih apalagi saya ingin melihat bagaimana kamu sesama teman bisa berinteraksi. Yaitu kelompok yang pertama itu saya bagi Iswandi sebagai ketua, anggotanya Yerisman dan Dwi. Yang kelompok kedua itu Salmarni sebagai ketua, Berkat dan Eji sebagai anggotanya. Kelompok ketiga itu Ritam, anggotanya Novi dan Elsa. Ini adalah kasus yang akan kamu bahas. Untuk kelompok pertama itu membahas tentang kasus pelanggaran HAM Ferdi Sambo. Masih ingat kan tentang Ferdi Sambo? Ingat, Bu. Ibu. Dan yang kedua itu kasus perundungan atau penganiayaan. Ini sering kan kita alami di sekolah? Sering, Bu. Ya, Yang Bu. ketiga itu kasus mengganggu orang beribadah. Baru-baru ini banyak kasus tentang beribadah. Jadi ini kamu analisis, kamu presentasikan, saya kasih waktu 15 menit. Ketika kelompok 1 tampil, maka yang menanggapi itu adalah kelompok 3. Ketika kelompok 2 tampil, yang menanggapi kelompok 1. Paham kan sampai di situ? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, silahkan. Paham, Bu. Silahkan kasusnya dianalisis, saya kasih waktu 15 menit, dan yang duluan tampil itu kelompok 3. Kelompok 3, lalu yang menanggapi kelompok 1. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, silakan sambil Ibu bagikan LKPD-nya. Tapi di mana kamu yang merasa kesulitan saat menganalisis kasus ini, boleh saya dan kalian itu boleh bekerja sama, saling koordinasi di mana nantinya ada kasus-kasus yang memang yang belum kalian pahami gitu. Boleh dilihat dari media sosial. Dari handphone boleh, saya perkenankan boleh memegang handphone ketika jam mata pelajaran ini saja, tapi ketika nanti selesai jam mata pelajaran ini, handphonenya disimpan kembali. Terima Baik, kasih, Bu. Bu. Tapi tidak ada paket saya, Bu. Kan ada kelompok yang lain Berkat, kawan sama temannya Oh, Berkat. baik, Bu.
Oke, waktunya untuk persentase ya, kelompok 3. Bu, kelompok kami nggak ada yang bawa HP, Bu. Pinjam punya teman yang lain, Iswandi. Nggak boleh lah Bu, nanti rusak Bu. Kan hanya melihat aja, Ritam. Itu Suwandi Bu, nggak mau itu bagi-bagi Bu, nggak mau kau kasihnya Bu. Nanti jauh loh berkatnya. Di situnya Bu, ada kok dekat Bu, satu kelompok kami Bu, dengan berkat. Dengan berkat ya. Jadi banyak berkatnya. Oke, kelompok 3 silahkan ditampilkan persentasenya, yaitu masalah kasus mengganggu orang beribadah. Dan kelompok 1 yang menanggapi ya, Iswandi didengarkan. Iya, Bu. Oke Bu, baik teman-teman, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengganggu orang yang sedang beribadah. Mari kita saksikan videonya. Oke, baik teman-teman, dari video tersebut, adakah yang ingin bertanya? Kejadiannya di mana tuh? Oke, kejadiannya itu terjadi di daerah Tangerang Selatan. Ada lagi, Ritam. Apa itu berkat? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Oke, baik. Menurut kelompok kami, salah satu yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus mengganggu orang yang beribadah adalah kurangnya pemahaman dalam diri masyarakat tentang toleransi antar umat beragama. Itu ya teman-teman. Oke, Iya, masih Rita. ada lagi kawan-kawan yang lain, kelompok 1 udah selesai. Masuk penjara nggak nanti yang mengganggu tuh Pak ini Ritam yang ganggu tuh nggak masuk penjara nggak? Nanti ada undang-undang yang memutuskan, saya kan nggak tahu nanti itu Iswandi, nanti hakim yang memutuskan. Oke, untuk kelompok 3, terima kasih atas tampilannya. Jadi Oke, ini Ibu. ada salah satu, kasih applause dulu untuk kelompok 3. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih. kelompok 3. Jadi ini salah satu pelanggaran hak asasi yang sering terjadi, yaitu mengganggu orang beribadah. Masih banyak yang terjadi ya di negara kita. Semoga aja sikap bertoleransi semakin berkembang dan semakin meluas untuk beribadah. Untuk kelompok 2 dan 3 kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi di sini, hari ini kita mempelajari pelanggaran HAM yang itu terjadi, yang pelanggaran HAM ringan, yaitu mengganggu orang beribadah. Mengganggu orang beribadah ini termasuk pelanggaran HAM yang dihubungkan ke dalam Pancasila. Sila keberapa itu, Novi? Sila pertama, Bu. Apa Tuhan Yang isinya? Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Apakah hanya sila pertama saja, Rita, atau ada sila yang lain menyangkut? Sila kedua, Bu, Sila kedua, apa itu, Elsa? kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar. Semuanya benar, ditambah dengan sila kelima. Apa itu sila kelima, Iswandi? Lagi tidur dia, Keadilan Bu. sosial, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itulah yang menyangkut kepada Pancasila. Kenapa? Makanya dikatakan dia pelanggaran HAM yang diatur oleh undang-undang. Oke, sampai materi kita hari ini sampai di sini. LKPD-nya sudah saya bagikan. Mohon diisi nanti sesuai dengan analisis kasusnya. Dan kepada Salmarni, saya mohon untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Salmarni hadir? Lagi ke toilet dia, Bu. Oh, Salmarni lagi ke toilet. Oke, Bu. saya sampaikan kepada Iswandi saja yang menyimpulkan. Ini tadi dapat saya simpulkan, kita bisa melihat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kita udah nonton videonya, di mana ada kasus orang lagi beribadah. Maka ketika kita melihat video tersebut,
maka kita tidak boleh lagi mengganggu orang beribadah. Itu Bu. Oke, terima kasih Swandi. Jadi materi kita di sini sampai hari ini dulu tentang pelanggaran HAM. Minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 yang tampil ya. Mohon dipersiapkan materinya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Iya, Baik. Bu. Untuk menutup materi kita ini, saya suruh ini kepada Eji yang membawa doa penutup. Iya, Bu. Lah, teman-teman semuanya, karena ini sudah selesai. Kita bersyukur dulu. Bersyukur, mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya tugasnya. Ya, Iya, Bu. iya, Bu. Bu. Langsung saja Ibu Novita untuk memberikan masukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswandi. Aplaus untuk Bu Sartika. Saya rasa untuk pembelajarannya atau peer teaching-nya hari ini sudah sangat bagus, Bu. Kemudian mungkin hanya perlu ditambah ice breaking untuk menambah semangat anak-anak seperti itu. Demikian Pak Iswandi. Terima kasih Bu Novita. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada dosen kita atau guru pamong kita, Pak Arif atau Pak Marsudud yang mau duluan. Waktu dan tempat kami silakan. Tadi Pak Arif atau Pak Marsudud atau itu ya, atau itu aja dulunya. Silakan Pak Mas. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih sudah memaparkan dan mempraktikkan per-teaching-nya, dan saya lihat ya begitulah, memang sudah tergambar semua. Itu yang saya bilang, dan memang ada kemajuan dari awal, jadi sudah bisa kita lihat secara garis besar dari apa yang akan Ibu Sartika. Mungkin jujur ya, dari semuanya ya memang lebih, karena ini pembelajarannya harusnya praktiknya dalam bentuk luring, tapi karena dalam bentuk daring jadi lebih kaku ya, dan kita mengorganisir siswa pun dia kurang bisa. Makanya saya tanya dari awal, ini modelnya langsung atau tatap maya, saya bilang langsung Pak gitu ya. Kalau tatap maya kian kan bisa kita misalnya melakukannya ya full daring, jadi misalnya diskusinya silakan dibuat di dalam bentuk daring, kemudian nanti dibagikan linknya begitu. Rupanya ini memang tatap muka. Oke, baik Ibu Sartika. Satu harapan saya nanti kalau misalnya kita berbicara mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM ini, memang saya lihat tadi Ibu, dan itu yang ada di buku ya, selalu kasus Munir dan juga kasus Marsina. Dan tim Marsina ini kita juga, kalau tanya saya pun udah kurang update dengan kasus Marsina, tapi sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang mungkin bisa langsung berkenaan dengan peserta didik kita, apalagi ini kasus yang dalam perspektif Pancasila ya, jadi sangat sangat aplikatif sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pengalaman dari peserta didik kita. Itu konten lah itu. Dari segi pembawaan, saya yakin nanti kalau misalnya langkah-langkah itu Ibu lakukan dengan baik dan benar, pasti kelasnya hidup. Dan apanya itu mohon nanti seluruh proses itu mohon nanti tetap berpedoman pada pembelajaran yang berdiferensiasi itu, nanti kontennya, prosesnya, kemudian nanti hasilnya, penilaiannya nanti mohon nanti dibuat secara berdiferensiasi. Ibu Sartika, semuanya saya lihat secara menyeluruh sudah bagus. Sampai jumpa di PPL yang sebenarnya. Terima kasih. Amin. Saya kembali. Terima kasih Pak. Untuk Pak Arif. Ya, saya sepakat dengan Pak Mas ya. Bu Sartika sama juga seperti Bapak Ibu yang lain tadi, sebelumnya sudah menunjukkan performa yang saya kira bagus ya untuk hari ini. Ya mudah-mudahan begitu aslinya memang. Amin. Ya, semuanya gitu ya, begitu aslinya dalam ruang kelas, dan perlu peningkatan. Dan saya kira Bu Sartika senyumnya lumayan manis sebetulnya. Udah sembuh ya, Pak. Usahakan senyum manis Bu Sartika itu bisa dinikmati lebih banyak oleh murid. Pastinya Pak. Hah? Pastinya. Oh iya, karena kalau
kalau tegang kali begitu, murid-muridnya agak stres nanti. Nah, karena gini, suara Bu Sartika ini sangat tegas sekali. Jadi kalau kita ambil misalnya di poin ke-18 ya, kemampuan memberikan penguatan dan punishment itu pasti Bu Sartika ini oke banget. Karena diksinya tegas. Diksi Bu Sartika tegas. Nah, kalau Bu Sartika kurang senyum, kesannya marah. Iya, Pak. Nah, itu nanti yang Bu Sartika perlu tunjukkan nanti di performa. Jadi agak perbanyak aja senyumnya. Dan senyumnya manis kok, ya kan? Jadi nggak perlu malu dengan senyum. Sama seperti senyum ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain nih, manis-manis. Senyum Pak Mas ini pun manis betul nih, kan? Sarukan. Ya, jadi dimanfaatkan karunia Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa dengan memberikan proses belajar mengajar dan belajar. Saya kira itu catatan saya yang signifikan untuk Bu Sartika. Kemudian yang kedua, tadi waktu Pak Berkat mengajak teman-teman berdialog itu, sebetulnya ada jeda antara kan tadi Pak Berkat ya mimpin dialognya ya, diskusi kelompoknya ya. Pak Ritam, Pak. Pak Ritam menyambut diskusi kelompok. Sebetulnya ada jeda antara respon Pak Iswandi dan Pak Berkat untuk Pak Ritam itu. Nah, jadi ada space waktu yang kosong di situ. Sunyi kelasnya di situ, itu kira. Nah, itu artinya mungkin ada kesulitan komunikasi atau ada komunikasi yang perlu dijembatani oleh gurunya. Nah, di situ sebenarnya Bu Sartika bisa ambil momen. Ayo dijawab. Misalnya Pak Iswandi, ayo teman-teman, siapa yang nanya? Nah, kalau nggak ada yang nanya kan saya respon. Sunyi betul, gitu misalnya. Tapi itu kan respon tuh orang dewasa supaya ruang kelas itu tidak kosong. Nah, kalau terlalu sering begitu, dia tidak hanya terbuang waktu yang seharusnya bisa efektif, tapi juga mengurangi respect dalam komunikasinya. Nah, sehingga keterlibatan orang secara intens dalam diskusi rame-rame itu jadi berkurang juga. Nah, itu harus dilihat oleh kita. Makanya nanti di UKIN itu ada penilaian tentang penguasaan kelas itu tidak hanya mampu menghadirkan kelas yang menyenangkan, tapi juga kelincahannya dalam ruang kelas itu nanti juga dinilai. Kehadirannya dalam diskusi kelompok, mana yang kelihatannya kelompoknya agak diam, agak tidak terlalu banyak bergerak. Kan kalau di sini kan ada nomor 4 itu membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 siswa yang heterogen. Nah, efektif itu artinya dia bisa bergulir diskusi dan kerja bersama di dalam kelompok itu. Nah, kalau ada 1 atau 2 orang yang terpantau oleh kita kelihatannya partisipasinya tidak terlalu bagus, kita bisa lakukan pendekatan yang spesifik. Nah, itu yang disebut dengan berdiferensiasi. Itu manfaatnya kita mengenali diferensiasi peserta kelas dalam kelas kita. Nah, kira-kira gitu, Sartika. Jadi jangan biarkan ada jeda kosong. Nah, kalau yang lain tadi sudah seperti disarankan oleh Pak Marsundu tadi, tapi Bapak Ibu semua, saya senang sekali 5 orang yang tampil ini dari tadi, termasuk Pak Irisma walaupun dalam sosial buka ya, itu menunjukkan potensi yang saya kira menguatkan kita untuk tadi ke bahasa penutup Pak Mas itu sayonaranya sampai jumpa di PPL, kira-kira gitu ya, sayonaranya. Karena kelihatannya kalau Pak Mas sudah mengatakan begitu, artinya Bapak Ibu sudah di jalan yang lurus untuk menuju PPL. Nah, tinggal besok dikompre ditentukan. Mudah-mudahan performanya sama kayak sekarang dan lebih bagus lagi. Dikompre besok, ya. Jadi percaya diri saja Bapak Ibu, kemudian kuasai teorinya, kuasai yang sudah Bapak Ibu kerjakan dengan baik. Nah, saya kira itu dari saya. Berikutnya kita nunggu Bu Juwita dan Pak Denny ya. Tadi Bu Juwita lagi rapat.